Mas saya Fahmi Firhadafi, NPM 223101111075. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Orang yang melakukan kegiatan manajemen atau proses manajemen disebut manajer. Jenis-jenis manajemen berdasarkan hierarki, top manajemen, bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan, menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan secara umum, menentukan keputusan-keputusan strategis. Middle level management, melakukan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Lower level atau first line, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Berdasarkan fungsi, manajer umum mengawasi unit atau divisi tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Manajer fungsional. Terus, manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu, umumnya para manajer efektif mempergunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan, apalagi dengan berkembangnya peralatan komputer. Manajemen sebagai seni. Dalam sebagai aspek seperti perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut unsur manusia, bagaimanapun manajer harus juga menggunakan pendekatan artistik. Administrasi dan kepemimpinan. Administrasi merupakan keseluruh proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai upaya mengatur dan menggerakkan kegiatan dan sumber serta berdaya guna dan berhasil guna merupakan inti administrasi. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang atau sekelompok orang agar bekerjasama mencapai tujuan. Ini merupakan inti manajemen. Prinsip-prinsip manajemen pembagian kerja. Bila ada kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, maka kelompokan lebih berhasil dan berdaya guna karena baik cara kerjanya. Disiplin, ketaatan kepada peraturan yang telah disepakati bersama, dan kesadaran anggota yang tinggi tentang tanggung jawab dan tugas-tugasnya amat menentukan keberhasilan manajemen. Terus, kesatuan perintah. Perlu adanya kesatuan perintah untuk menghindari kesimpangsiuran. Kesatuan arah. Kesepakatan arah merupakan hal yang mengikat kelompok kepentingan bersama di atas individu. Keterampilan manajemen. Technical skill adalah kemampuan menggunakan prosedur teknik dan pengetahuan bidang khusus. Human skill adalah kemampuan untuk bekerjasama, memahami, dan memotivasi orang lain sebagai individu dalam kelompok. Conceptual skill adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Fungsi manajemen. 1. Planning atau merencanakan. Kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi. 1. Proses mendefinisikan sasaran. Menetapkan strategi untuk mencapai sasaran, menyusun rencana untuk mengintegrasikan, dan mengordinir sejumlah kegiatan. 2. Organizing atau mengorganisasi. Kegiatan mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi adalah tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Fungsi. Proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa harus melapor ke siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. 3. Actuating atau mengarahkan. Kegiatan memberi pengarahan, mempengaruhi orang lain, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja. Fungsinya motivasi bawahan, mempengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan dengan berbagai cara perilaku karyawan. 4. Controlling atau mengendalikan. Kegiatan yang bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Fungsinya memantau kinerja aktual, membandingkan aktual dengan standar, dan membuat koreksi jika perlu. Organisasi. Sekelompok orang, dua atau lebih yang bekerjasama dengan organisasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Manfaat organisasi yaitu organisasi melayani masyarakat, organisasi mencapai tujuan, organisasi memberi karir, dan organisasi memelihara ilmu pengetahuan.
Pengertian perusahaan. Pengertian atau definisi perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. A. Pengertian atau arti definisi lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. B. Faktor-faktor pokok tertentu pemilihan lokasi industri. 1. Letak dari sumber bahan mentah untuk produksi, letak dari pasar konsumen, ketersediaan tenaga kerja, dan ketersediaan pengangkutan atau transportasi, ketersediaan energi. C. Jenis-jenis lokasi perusahaan. 1. Lokasi perusahaan yang ditetapkan pemerintah. 2. Lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. 3. Lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam. 4. Lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. 3. Perusahaan dan lembaga sosial. 1. Tujuan pendidikan perusahaan dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan ekonomis, berkenan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contoh, menciptakan laba, pelanggan, keinginan konsumen, tenaga produk, kualitas, harga, kuantitas, dan pelanggan inovatif. Tujuan sosial. Perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen atau pelanggan. 2. Perusahaan sebagai suatu sistem. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tertentu, antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. A. Kepada pemilik modal, pengelolaan keuangan, dan kemajuan perusahaan. B. Kepada pemilik lembaga peneliti, membantu pendanaan. C. Kepada pekerja, membayar gaji dan memenuhi fasilitas kerja. D. Kepada konsumen, menyediakan barang dan jasa yang bagus. Kepada pemerintah, membayar pajak. 3. Sifat sistem perusahaan kompleks. B. Sebagai suatu kesatuan atau unit. C. Sifatnya beragam. D. Saling tergantung. Dan E. Dinamis. 4. Fungsi-fungsi perusahaan. Fungsi operasi. Pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia. Fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum, dan fungsi operasi penunjang. Fungsi manajemen, perencanaan, perorganisasian, pengarah, dan pengendalian. 5. Ciri-ciri perusahaan. Ciri-ciri umumnya: operatif, adanya aktivitas ekonomi yang berkenan dengan kegiatan produksi, penyedia atau distribusi barang dan jasa. Koordinatif, diperlukan koordinasi semua pihak agar saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Reguler, untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Dinamis, lingkungan selalu berubah, oleh karena itu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Formal, tunduk kepada peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Lokasi, perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Pelayanan bersyarat keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. 4. Berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. 1. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi: 1. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contoh, keadaan alam. Eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contoh, pemasok atau supplier, perantara teknologi,
dan pasar. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Contoh tenaga kerja, peralatan dan mesin, pemodalan, bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengembalian keputusan. B. Faktor lingkungan perekonomian, lingkungan seperti politik, dan keadilan sosial. 5. Pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Kesempatan bisnis serta bisnis itu akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Hubungan antar bisnis dengan lingkungan sangat erat. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan tersingkir dari kancah persaingan bisnis. Sekian, terima kasih.